Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Bu Desmiza sebagai dosen dan yang kami banggakan teman-teman semua yang berada di dalam kelas A. Oke, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Developing a Green Building Evaluation Standard for Interior Decoration, a Case Study of China. Di sini kami kelompok 1 terdiri dari 4 orang, di mana saya bernama Fasindra Alamsyah, kemudian ada rekan saya Desna Amprelianda, kemudian ada Rizka Herawati, dan yang terakhir ada Noval Muhammad. Masuk kepada yang pertama, itu bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Sektor bangunan dapat memberikan kontribusi besar bagi masyarakat dan ekonomi. Sektor bangunan menyediakan 5-10% lapangan kerja di tingkat nasional dan menyumbang 5-15% dari PDB. Namun, selain memberikan kontribusi positif, sektor bangunan juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Sektor bangunan juga mewakili sekitar 40% dan penggunaan energi global dan menghasilkan sekitar 30% dari emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, di sini ada gap empiris yang isinya dalam penelitian Ali dan Al-Ansairat pada tahun 2009 membagi standar penilaian menjadi 2 kategori, yaitu standar berbasis kriteria dan standar berbasis penilaian siklus hidup atau LCA. Saat ini standar penilaian mainstream terutama didasarkan pada sistem kriteria seperti leadership in energy and environmental design di Amerika Serikat dan building research establishment employment assignment meter di Inggris. Selanjutnya ada gap teoritis, ya, sebagai fase yang tak terpisahkan dari proyek bangunan. Dekorasi interior memiliki dampak yang tidak dapat dihindari terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Saat ini telah ada beberapa standar penilaian green building untuk dekorasi interior. Namun tidak ada standar penilaian untuk proyek dekorasi interior hijau dalam konteks khusus Cina, karena manusia menghabiskan hampir 90% waktunya di dalam ruangan. Dan pilihan desain interior memiliki dampak positif pada aspek kualitas lingkungan dalam ruangan, energi, dan material. Aspek tersebut dibutuhkan untuk mengembangkan standar penilaian yang tepat yang juga dapat berfungsi sebagai panduan untuk dekorasi interior hijau dalam konteks Cina. Selanjutnya masuk ke identifikasi masalah. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, apa saja aspek penilaian dalam standar yang diusulkan. Yang kedua, bagaimana cara mengidentifikasi item penilaian yang terlibat dalam standar penilaian yang diusulkan. Yang ketiga, bagaimana menentukan bobot setiap aspek penilaian. Dan yang terakhir, bagaimana menetapkan peringkat dalam standar penilaian yang diusulkan. Kemudian di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menentukan aspek penilaian struktural dalam standar yang diusulkan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi item penilaian yang terlibat dalam standar penilaian yang diusulkan. Yang ketiga, untuk menentukan bobot setiap aspek penilaian. Dan yang terakhir, untuk menetapkan sistem peringkat dalam standar penilaian yang diusulkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Selanjutnya ada bab 2 tinjauan pustaka. Next. Bangunan hijau atau green building. Green building merupakan bangunan berkelanjutan yang mengarah pada struktur dan pemakaian proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan hemat sumber daya. Sepanjang siklus hidup bangunan tersebut, mulai dari pemilihan tempat sampai desain, konstruksi, operasi, perawatan, renovasi, dan peruntukan. Green interior decoration. Green interior decoration merupakan sebuah penggunaan desain interior berkelanjutan yang mengarahkan terciptanya kegiatan perancangan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemakaian material yang ramah lingkungan, serta pencapaian efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan energi dan sumber daya pada interior yang digunakan. Next.
Building Research Establishment Environmental Assessment Method. BREEAM adalah standar penilaian bangunan hijau terkenal karena merupakan metode penilaian berkeberlanjutan pertama untuk bangunan di dunia. Baru-baru ini BREEAM telah digunakan di 77 negara. BREEAM menilai kinerja bangunan dengan rating sistem yang terdiri dari atas 4 gradasi penilaian, yaitu Pass, Good, Very Good, dan Excellent. Leadership in Energy and Environmental Design. LEED adalah standar penilaian bangunan hijau yang paling banyak digunakan di dunia, mencakup 160 negara dan wilayah. Leadership in Energy and Environmental Design adalah sistem penilaian yang diselenggarakan oleh US Green Building Council untuk mempromosikan tanggung jawab lingkungan dalam desain bangunan. Next. Hipotesis penelitiannya, H1 aspek penilaian struktural berpengaruh positif dengan standar penilaian yang diusulkan. H2 item penilaian yang terlibat berpengaruh positif dengan standar penilaian yang diusulkan. H3 bobot tiap aspek berpengaruh positif dengan skor tiap butir penilaian. H4 sistem peringkat berpengaruh positif dengan standar penilaian yang diusulkan. Next. Analisis jurnal pendukung yang pertama yang berjudul Impact of Different LEED Version for Green Building Certification and Energy Efficiency Rating System, a Multifamily Mid-Rise Case Study, dengan penulis Yongqiang Li, Wei Yu, Baijan, Bu Runming tahun 2018. Next. Selanjutnya ada analisis jurnal pendukung yang kedua yang berjudul Ventilasi Alami sebagai Strategi Arsitektur Hijau pada Bangunan Tinggi. Studi kasus ini pada desain apartemen umum di Kota Madiun, dengan penulis Anissa Heryunita, Benedikta Brigita, Fakhrudin Faiz, Jerry Amora Putra, Triyuni Iswati, Wiwik Setyaningsih, dengan tahun Juli 2020. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Nova. Selanjutnya bab 3 atau metode penelitian akan dijelaskan oleh saya, Desna Amprelianda, dengan NIM akhir 003. Yang pertama ada jenis dan pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian atau metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan pendekatan penelitian yaitu kuantitatif dan kualitatif atau bisa disebut mixed method. Lalu yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini merupakan para profesional yang berasal dari berbagai bidang industri konstruksi. Dan sampel pada penelitian ini merupakan 27 profesional berpengalaman yang telah melakukan 5 kali pertemuan fokus group. Lalu sumber data di sini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari survei kuesioner yang ditentukan oleh profesional yang berpartisipasi yang berasal dari berbagai bidang industri. Lalu pada data sekunder adalah tinjauan pustaka literatur yang relevan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain, dan pertemuan kelompok terfokus. Lalu yang keempat ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berupa survei kuesioner dengan metode AHP. Lalu yang kelima, metode analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data menggunakan metode analitik hierarki proses atau AHP. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Desna. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Rizka Herwati, dengan yang belakang 005. Bab 4, hasil dan pembahasan. Next. Aspek utama dalam standar penilaian yang diusulkan.
Dari tabel 5 ini dapat dilihat bahwa standar penilaian dapat diterapkan pada penilaian completion acceptance dan penilaian operation management. Dalam tabel dapat diketahui bahwa aspek kualitas lingkungan dalam ruangan memberikan bobot terbesar mulai dari 0,26 hingga 0,30, diikuti oleh aspek penghematan dan pemanfaatan material dengan bobot 0,17 sampai 0,20, dan aspek penghematan dan pemanfaatan energi dengan bobot 0,16 hingga 0,19. Merupakan aspek terpenting ketiga. Pembobolan aspek tersebut menyeratkan bahwa kualitas lingkungan dalam ruangan menjadi perhatian terpenting dalam penilaian dekorasi interior hijau. Next. Lalu berikutnya, pada tabel 6, terlihat bahwa terdapat 4 item prasyarat dan 10 item opsional. Dalam aspek penghematan dan pemanfaatan energi, dalam item opsional, pemulihan energi udara buangan dan langkah-langkah penghematan energi untuk sistem pencahayaan menerima poin tertinggi. Lalu berdasarkan tabel 7, dapat dilihat bahwa memilih peralatan hemat air adalah suatu keharusan untuk dekorasi interior hijau. Ini menunjukkan bahwa air pengurangan pada sumbernya penting selain hanya pemanfaatan. Next. Lalu berikutnya pada tabel 8 menunjukkan item penilaian untuk aspek penghematan dan pemanfaatan material. Di sini hanya ada satu prasyarat dalam aspek ini, yaitu larangan menggunakan produk bahan yang dilarang. Beberapa bahan yang dilarang itu salah satunya seperti bahan anti rotasi aspal dapat terus-menerus mengeluarkan emisi beracun. Lalu pada tabel 9, daftar item penilaian untuk penghematan dan pemanfaatan ruang situs. Jumlah item untuk aspek ini terdapat 6 item opsional. Mengenai 3 prasyarat, semuanya relevan dengan masalah keamanan. Pada item opsional ini, poin yang tersedia untuk meningkatkan pemanfaatan ruang dalam ruangan sangat tinggi dibandingkan item lainnya. Dalam spesifikasi rinci item ini disarankan untuk menghindari penggunaan partisi untuk tujuan dekorasi. Next. Lalu pada tabel 10 dapat diketahui bahwa jumlah butir prasyarat dan pilihan pada aspek kualitas lingkungan dalam ruangan paling banyak di antara 8 aspek penilaian, yaitu ada 9 untuk prasyarat dan 20 untuk item opsional. Bobot untuk aspek ini adalah bobot yang paling besar. Dengan demikian dapat dianggap bahwa kualitas lingkungan dalam ruangan adalah aspek terpenting dalam penilaian dekorasi interior hijau. Selanjutnya, pada tabel 11, item penilaian terutama berfokus pada tindakan manajerial selama fase konstruksi dan fase penerimaan penyelesaian. Jumlah butir penilaian sekitar 5 butir soal prasyarat dan 19 butir soal opsional. Untuk menerapkan manajemen konstruksi hijau, inspeksi, dan pencatatan informasi sangat penting. Selain itu, menghindari perubahan desain juga penting. Next. Selanjutnya pada tabel 13 itu menunjukkan aspek bonus. Item penilaian bonus dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu peningkatan kinerja dan inovasi. Next. Lalu selanjutnya studi kasus dan diskusi. Selanjutnya studi kasus itu pada sebuah proyek dekorasi interior kantor pusat grup Gasufu yang berlokasi di Shenzhen, Cina, yang hasil penilaian dan hasil penskorannya dibandingkan dengan standar penilaian yang diusulkan seperti yang disajikan pada tabel 14. Berdasarkan tabel 14 juga dapat dilihat bahwa proyek yang diselidiki menerima skor total 81,95 dari standar penilaian yang diusulkan yang dapat memperoleh sertifikat bintang 3, yaitu lebih besar dari 80. Dari segi aspek penilaian ditemukan bahwa sebagian besar aspek penilaian tumpang tindih dengan 2 standar. Lalu berikutnya pada tabel 15, standar penilaian yang diusulkan dapat dibandingkan dengan 2 standar yang dikembangkan dengan baik, yaitu LEED, ID+C, dan BREEAM RVO. Berdasarkan tabel 15 juga dapat diketahui bahwa sebagian besar aspek dalam standar yang diusulkan tumpang tindih dengan LED, ID+C, atau BREEAM RVO. Dari segi aspek dasar, aspek energi, air, material, dan tapak, semuanya terlibat dalam ketiga alat penilaian tersebut. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini kembali lagi ke saya, Fasindra Alamsyah dengan NIM 023. Di sini memasuki bab 5, yaitu kesimpulan.
yang dimana kesimpulannya dalam standar penilaian yang dikembangkan 7 aspek dasar dan 1 aspek bonus dilibatkan. 7 aspek dasar tersebut meliputi penghematan dan pemanfaatan energi, penghematan dan pemanfaatan air, penghematan dan pemanfaatan material, penghematan dan pemanfaatan ruang tapak, kualitas lingkungan dalam lingkungan, manajemen konstruksi hijau, manajemen operasi, sedangkan aspek bonus mengacu pada peningkatan dan motivasi. Kemudian saran diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk lebih banyak proyek dekorasi interior kehidupan nyata untuk dievaluasi menggunakan standar yang diusulkan untuk mengidentifikasi item penilaian apa yang dapat dengan mudah dicapai dan persyaratan apa yang sulit dipenuhi. Perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan berdasarkan penyelidikan proyek dekorasi interior di kehidupan nyata. Selanjutnya, manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat teoritis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai green building, khususnya praktisi konstruksi untuk menilai dekorasi interior, dan diharapkan penelitian ini dapat memperkenalkan konsep green building sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam mendesain dan mengembangkan bangunan hijau yang sesuai dengan kebutuhan pada saat ini. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat praktis, yang dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan ekonomi sebagai penambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan green building dan mendorong pembangunan berkelanjutan di sektor bangunan yang ramah lingkungan untuk efisiensi penggunaan sumber energi. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.